Semua pasti tahu, bahwa pada masa Nabi, setiap masuk waktu sholat, maka yang mengkumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Bilal ditunjuk karena memiliki suara yang indah. Pria berkulit hitam asal Afrika itu mempunyai suara emas yang khas. Posisinya semasa Nabi tak tergantikan oleh siapapun, kecuali saat perang saja, atau saat keluar kota bersama Nabi. Karena, beliau tidak pernah berpisah dengan Nabi, kemanapun Nabi pergi. Hingga Nabi menemui Allah Ta'ala pada awal 11 Hijrah. Semenjak itulah Bilal menyatakan diri tidak akan mengumandangkan azan lagi karena saat menyebut nama Rasulullah, Bilal selalu menangis dan tidak bisa melanjutkan azannya. Ketika Khalifah Abu Bakar memintanya untuk jadi muazin kembali, dengan hati pilunan sendu Bilal berkata, "Biarkan aku jadi muazin Nabi saja. Nabi telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Abu Bakar terus mendesaknya, dan Bilal pun bertanya, "Dahulu, ketika engkau membebaskanku dari siksaan Umayyah bin Khalaf, apakah engkau membebaskanku karena dirimu apa karena Allah?" Abu Bakar hanya terdiam. "Jika engkau membebaskanku karena dirimu, maka aku bersedia jadi muazinmu. Tetapi, jika engkau dulu membebaskanku karena Allah, maka biarkan aku dengan keputusanku." Dan Abu Bakar pun tak bisa lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Kesedihan sebab ditinggal wafat Nabi, terus mengendap di hati Bilal. Dan kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan Madinah. Dia ikut pasukan Fath Islami menuju Syam, dan kemudian tinggal di Homs, Syria. Lama Bilal tak mengunjungi Madinah. Sampai pada suatu malam, Nabi hadir dalam mimpi Bilal, dan menegurnya, "Ya Bilal, wa ma'ah hazal jafa. Hai Bilal, kenapa engkau tak mengunjungiku? Kenapa sampai begini?" Bilal pun bangun terperanjat, segera dia mempersiapkan perjalanan ke Madinah, untuk ziarah pada Nabi. Sekian tahun sudah dia meninggalkan Nabi. Setiba di Madinah, Bilal berseduh dan melepas rasa rindunya pada Nabi. Saat itu, dua pemuda yang telah beranjak dewasa, mendekatinya. Keduanya adalah cucunya Nabi, yaitu Hasan dan Hussein. Sembari mata sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Nabi Muhammad itu. Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan buat kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Ketika itu, Umar bin Khattab yang telah jadi khalifah juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu. Dan beliau juga memohon Bilal untuk mengumandangkan azan, meski sekali saja. Bilal pun memenuhi permintaan itu. Saat waktu sholat tiba, dia naik pada tempat dahulu biasa dia azan pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Dan Bilal mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh kota Madinah senyap. Segala aktivitas terhenti. Semua orang terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok nan agung, suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata "Asyhadu alla ilaha illallah", seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu. Dan saat Bilal mengumandangkan "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah", Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis, teringat masa-masa indah bersama Nabi. Umar bin Khattab paling keras tangisnya. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan adzannya, lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu, Madinah mengenang masa saat masih ada Nabi Muhammad. Tak ada pribadi agung yang begitu dicintai seperti Nabi Muhammad. Dan azan yang tidak bisa diselesaikan itu, adalah azan pertama sekaligus azan terakhirnya Bilal, semenjak Nabi Muhammad wafat. Dia tak pernah bersedia lagi mengumandangkan azan, sebab kesedihan yang sangat dalam mencabik-cabik hatinya mengenang seseorang yang karenanya lah dirinya derajatnya terangkat begitu tinggi di sisi Allah. Semoga kita dapat merasakan nikmatnya rindu dan cinta seperti yang Allah karuniakan kepada sahabat Nabi Muhammad, yaitu Bilal bin Rabah. Bagikan kisah ini agar memberikan manfaat kepada yang lainnya. Sampaikan juga pendapatmu tentang kisah ini di kolom komentar. Dan semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah.